hanya sekedar jargon. Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Hagia Sophia, yang waktu itu beliau mengundang khusus qari untuk membaca tilawah Al-Quran pada saat pembukaan Hagia Sophia untuk digunakan sholat Jumat pertama kali, yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Karena Aceh Darussalam, kalau kita buka dari sisi historis, itu masuk ke Khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah, yaitu Laksamana Kemal Hayati, mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani, sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh, yang berhasil membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda. Dan itu sampai sekarang sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam. Tapi belum pernah mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita. Ini penggelapan sejarah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Tayyip Erdogan mengundang pimpinan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Ismail Haniyeh. Benar-benar ini menggetarkan dunia barat. Amerika, negara-negara barat marah. Tapi Presiden Tayyip Erdogan menunjukkan izzah sebagai seorang pemimpin dunia Islam. Turki tidak Turki yang dulu. Allahu Akbar. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam dari Indonesia, alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, diundang oleh Presiden Tayyip Erdogan untuk mencari ladang gas di laut Turki. Allahu Akbar. Selama ini Turki impor gas dengan Rusia dan beberapa negara yang lain. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam alumni ITB, alhamdulillah biidznillah, atas izin Allah, berhasil menemukan ladang gas terbesar seluruh dunia yang debitnya pertama 320 miliar meter kubik, dan yang sebelahnya debitnya 800 miliar meter kubik. Sehingga akhirnya Turki stop impor gas dari Rusia dan beberapa kawasan yang lain. Luar biasa. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah berikan keberkahan ketika Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi begitu kita melihat foto sebelah kiri, implikasinya besar. Pulang dari ziarah dari Mustafa Kemal Atatürk, beliau secara resmi menghapus 3.741 perda syariah di seluruh Indonesia, karena dianggap itu menghambat investasi ekonomi di Indonesia. Dampak daripada ketika berubah kiblat ke Cina, apa yang terjadi? Cina untuk menghancurkan, melemahkan umat Islam di Indonesia, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba dengan biaya 20 triliun. Dari ormas-ormas Islam di Indonesia diadu domba, kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia diadu domba dengan masalah-masalah yang tidak prinsip. Bahkan media mainstream di Indonesia yang sudah dikuasai oleh Taiwan, ekor-ekor sapi, digunakan senjata. Kalian ridho dengan kecocokan untuk menggerakkan Islamophobia. Jika umat Islam itu Islam malah dengan sistem pribadi. Jadi stigma radikal itu adalah hanya hantu yang diciptakan jika umat Islam itu meninggalkan al-jihad, menjadikan umat Islam sebagai musuh Allah. Allah akan turun, dan puncaknya kita bisa melihat akhirnya ada sebuah stigma yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Disampaikan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Logikanya,
persenjataan sekarang di Indonesia. bumi dan langit. Agama adalah musuh negara. Mujahidin Taliban senjata mujahid. Dan akhirnya puncaknya, Sementara Yuni untuk menjebol poin kedua dan poin ke-1 hasil Kongres Partai Komunis Cina, dimunculkanlah rancangan undang-undang HIP. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya tokoh-tokoh ulama tampil berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik. Assalamualaikum. Buat yang beriman jangan lupa di subscribe dan dibagikan ke sesama saudara seiman. Terima kasih buat yang menyimak ceramah ini.